إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد معاشر المسلمين hadirin sidang Jumat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menghidupkan kita, memberikan segala kenikmatan kepada kita, Rabb yang mengatur alam semesta ini. Kepadanya lah kita beribadah dan kepadanya lah kita berserah diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik. Ma'asyiral muslimin, kita berada di penghujung tahun 2024, tepatnya di bulan Desember dalam kalender Masehi. Pernahkah kita bertanya dalam diri kita, kenapa di bulan Desember sering terjadi musibah, bala dan bencana? Kita ingat tsunami Aceh yang telah meluluh lantakkan tempat-tempat perkampungan, kota di Aceh. Begitu banyak korban tersapu dengan tsunami, menjadi bencana alam nasional terjadi di bulan Desember, akhir Desember, di awal tahun. Gempa besar di Yogyakarta terjadi di bulan Desember, dan banyak musibah-musibah seperti yang saat ini kita dapatkan beritanya di Sukabumi, di Cianjur, dan beberapa tempat di negeri yang kita cintai ini. Kita tentu berusaha mencari hikmah dan pelajaran, karena adanya dosa yang dilakukan oleh kita sebagai umat Islam, itu pun bisa menjadi sebab diturunkannya bala dan musibah. Apabila kita mau merenung dan meresapi apa yang terjadi di akhir tahun dan di awal tahun, sama-sama kita fahami banyak kemaksiatan terjadi, banyak dosa-dosa besar dilakukan, termasuk oleh kaum muslimin di negeri kita. Dan musibah yang terbesar, keburukan yang terbesar adalah keburukan dalam perkara akidah. Karena akidah adalah prinsip hidup seorang muslim. Suatu ketika
orang-orang musyrikin mendatangi baginda Rasulullah SAW di kota Makkah. Mereka melobi Nabi alaihi salatu wassalam agar Rasulullah dan para sahabat beribadah juga kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Atas nama toleransi, menghargai, mereka ingin mendapatkan apresiasi. Ya Muhammad, kami menyembah Tuhanmu 1 tahun, engkau sembah Tuhan kami 1 tahun, secara bergantian. Rasulullah menolaknya. Kami menyembah Tuhanmu 1 tahun, engkau menyembah Tuhan kami 1 bulan. Rasulullah pun menolak. Kami menyembah Tuhanmu 1 tahun, engkau menyembah Tuhan kami 1 pekan saja. Beliau pun menolak. Kami menyembah Tuhanmu 1 tahun, engkau menyembah Tuhan kami 1 hari saja. Rasulullah pun menolak. Lalu turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat ini menegaskan kepada kaum muslimin bahawa kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Keyakinan kami dengan keyakinan kalian tidaklah sama. Agama kami dan agama anda tidak sama. Lakum dinukum waliyadin. Ini perkara besar di dalam akidah. Karena seorang apabila bergeser dari akidah ini yang masih putih bersih, maka akan terkena noda hitam dalam perkara akidah. Seorang muslim, seorang mukmin tidak bisa menjadi abu-abu. Yang hak tetaplah hak, yang benar tetaplah benar. Tauhid akan selalu bertentangan dengan syirik kepada Allah. Iman akan senantiasa tidak akan bisa digabungkan dengan kekufuran. Ini prinsip hidup seorang mukmin. Dan kita tidak boleh malu untuk berpegang teguh dengan ajaran Islam. Lakum dinukum waliyadin. Dan musibah terbesar bagi kaum muslimin di akhir tahun, salah satunya adalah melakukan tasyabbuh, menyerupai orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala, menyerupai pemeluk agama lain, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau sampaikan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhulu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sampai mereka masuk ke dalam lubang kadal gurun bab. Niscaya kalian pun akan mengikutinya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wal Nasara, apakah mereka Yahudi dan Nasara? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang rahimakumullah. Agama kita mengajarkan prinsip wala dan bara.
wala berloyalitas dengan keimanan, bara berlepas diri dari kekufuran, wala terhadap tauhid, mengesahkan Rabbuna tabaraka wa ta'ala, bara terhadap segala bentuk kesyirikan. Kita harus tegak di atas akidah ini. Kan itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk bagian dari kaum tersebut. Yakni dalam perkara akidah, dalam perkara kekhususan syiar, mereka orang-orang selain dari kaum muslimin. Tidak boleh seorang muslim meyakini akidah Trinitas. Tidak boleh seorang muslim meyakini Nabi Isa, Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Tidak boleh mengenakan atribut-atribut kekhususan agama lain yang itu menjadi syiar mereka, seperti salib dan sebagainya. Termasuk juga mengucapkan selamat Natal. Dan ini menjadi fatwa MUI sejak didirikan pertama kali hingga saat ini. Karena bagi mereka ucapan tersebut adalah memberikan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Mungkin sebagian orang menyangka ini bukanlah perbuatan dosa, perbuatan ringan, tetapi ini masuk dalam bab tasyabbuh dalam perkara akidah. Sering sekali kita membaca ayat qul huwallahu ahad, Allah esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak membutuhkan anak. Kita ikrarkan, bahkan setiap hari kita membacanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit runtuh. Wa tanshaqqul ardu, bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung itu hancur lebur. An da'u lirrahmani walada, ketika mereka mengucapkan Allah memiliki anak. Karena ini adalah kedustaan yang luar biasa kepada Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ghulu kepada seorang nabi dari para nabi yang lain. Kita ikrarkan la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan antara para nabi itu. Itu Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan umatnya, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian berlebihan memuji aku sebagaimana kaum Nasara memuji Isa bin Maryam. Faqulu abdullahi wa rasuluh, ucapkan aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, tasyabbuh terjadi pada perkara-perkara akidah atau syiar-syiar yang khusus dimiliki oleh bukan dari kaum muslimin, seperti salib, pakaian Sinterklas, hiasan ornamen-ornamen Nasoro. Maka umat Islam tidak boleh memakainya, tidak boleh memajangnya, karena ini terkait akidah mereka. Begitupun seperti ucapan salam. Sungguhnya kita telah dicukupkan dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak perlu mengatakan namo budaya dan semisalnya. Coba perhatikan maknanya. Adakah yang bertentangan dengan nilai akidah? Apakah tasyabbuh terjadi asal mirip dengan mereka yang non-muslim? Kita katakan tidak. Apabila itu terkait perkara duniawi, perkara adat yang tidak ada kaitannya dengan ciri khas mereka, maka itu bukan termasuk tasyabbuh. Seperti mengenakan jas, mengenakan jam di tangan kanan, mengenakan pakaian-pakaian yang dipakai oleh kaum muslimin dan juga dipakai oleh mereka, menggunakan teknologi dan yang semisalnya, berjualan, bertransaksi, jual beli dengan mereka. Ini tidak termasuk tasyabbuh dan juga tidak termasuk loyalitas kepada mereka. Itu Rasulullah SAW ketika akan perang Khandaq, beliau bermusyawarah dengan para sahabat dan beliau mengambil saran sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk membuat parit menjaga kota Madinah dari serangan musuh. Dan sistem pertahanan ini milik orang-orang Persia yang beragama Majusi. Tapi ini dalam perkara duniawi. Rasulullah SAW menganjurkan kepada Abdullah bin Abbas untuk mempelajari bahasa Yahudi, karena bahasa adalah produk budaya. Untuk mempelajari bahasa Yahudi, yakni bahasa Ibrani. Tidak ada masalah Anda mempelajari bahasa asing, apapun bahasanya. Rasulullah SAW ketika mengutus utusan, mengirim surat kepada raja-raja Romawi, para sahabat berkata, mereka tidak akan mau menerima surat kecuali ada stempel. Dari situlah Rasulullah membuat cincin sekaligus sebagai cap stempel Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sejumlah bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara-perkara duniawi, bahkan bermanfaat untuk kaum muslimin, dan itu bukan termasuk tasyabbuh. Bahkan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan baju besi beliau tergadai kepada seorang Yahudi. Maka memanfaatkan teknologi, alat-alat komunikasi, media sosial, meskipun itu buatan atau produk non-muslim, bukan termasuk tasyabbuh. Tasyabbuh itu terkait dengan din, agama, kepercayaan, dan syiar-syiar khusus untuk mereka, lalu kita lakukan. Itulah tasyabbuh. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari berbagai macam tasyabbuh, dan Allah Azza wa Jalla teguhkan kita di atas iman dan Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا اللهم تب علينا اللهم كفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر خطايانا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم زين في قلوبنا الإيمان والطاعة وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم أرشد ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين